الحمد لله الذي جعل شهر رمضان قرة وجه العام وأجزل فيه الفضائل والإنعام وشرف أوقاته على سائر الأوقات وفضل أيامه على سائر الأيام وخص نصفه الأخير بمزيد فضل وإكرام فسبحانه من إله أيقظ فيه قلوبا كان لها إلى الخيرات وتوب وإقدام أحمده على إحسانه العام وأشكره على توفيق الإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من قال ربي الله ثم استقام وأشهد أن سيدنا عبدك ورسولك محمد عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وأتقى من تهجد وقام اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه هذا الهداة الأنام أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات وترك الآثام فإن شهركم قد أخذ بالنقص والانصرام. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sungguhnya bulan suci Ramadan telah mulai berkurang dan hampir habis. Oleh karena itu marilah kita bersungguh-sungguh dalam beramal, beribadah. Barang siapa di antara kita yang telah berbuat baik maka tetaplah demikian hingga sempurna. Barang siapa yang melaluinya dengan kecerobohan maka akhirilah bulan Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan. Karena baik buruknya amal tergantung pada akhir amal itu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, innamal umuru bi khawatimiha. Sesungguhnya baik jeleknya perkara-perkara tergantung akhir dari perkara itu. Tak lupa khatib berwasiat pada diri sendiri dan hadirin pada hari ini, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan dan keagungan bulan Ramadan adalah di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau yang lebih dikenal dengan nama Lailatul Qadar. Bahasa Lailatul Qadar diabadikan dalam ayat suci dalam kitab suci Al-Quran di surat Al-Qadar, yaitu ayat 1 dan 2, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairun min alfi syahrin. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sahabat Mujahid radhiyallahu anhu menceritakan tentang sejarah diturunkannya surat ini. Ketika itu sampailah kepada para sahabat tentang berita bahwa dahulu kala pernah ada seorang dari kalangan Bani Israel yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala terus menerus selama 1000 tahun. Selama itu pula lah konon ia tidak pernah sekalipun meletakkan pedangnya. Para sahabat terkagum-kagum betapa kuatnya orang itu. Hal itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu menyusul kemudian turunlah surat Al-Qadar. Allah berfirman dalam hadis qudsi, malam Lailatul Qadar masihlah lebih baik daripada 1000 bulan
yang dilakukan lelaki Bani Israel tersebut, di mana ia tidak pernah meletakkan senjatanya. Dikutip dari tafsir Mujahid halaman 740. Mengenai waktunya, para ulama silam pendapat mengenai kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu jatuh. Pendapat mayoritas ulama, malam Lailatul Qadar jatuh setiap tahun, dan ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada satu hari di antara 10 tanggal terakhir bulan Ramadan. Ada pendapat lain yang mengatakan satu hari di antara 10 awal bulan Ramadan. Ada yang mengatakan hanya jatuh malam-malam ganjil saja. Dan bahkan ada yang persis mengatakan akan jatuh pada setiap tanggal 17, seperti pendapat yang diungkapkan oleh Al-Hasan ibn Ishaq dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Sementara pendapat Ali, Aisyah, Muawiyah, dan Ubay bin Ka'ab, malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Lalu ada pula yang mengatakan bila malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Juga ada yang berpendapat di malam ke-23, akan tetapi pendapat yang paling masyhur dan sahih seperti diutarakan oleh Syekh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, malam Lailatul Qadar biasanya jatuh pada salah satu dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tafsir Qurtubi juz 20 halaman 135. Kita tidak perlu memperdebatkan sebenarnya kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, karena dari berbagai keterangan kita bisa menyimpulkan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, di 10 malam terakhir ini mari kita gunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak ibadah. Banyak keutamaan malam tersebut. Beberapa di antaranya, malam Lailatul Qadar adalah malam yang apabila seseorang beribadah tepat pada malam itu, pahalanya akan lebih baik daripada 1000 bulan. Jika melihat secara tekstual, kalimat 1000 bulan yang dimaksud adalah 83 tahun. Namun kebanyakan kalangan ahli tafsir memiliki pandangan lain jika yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan adalah 1000 bulan yang tampak Lailatul Qadar di dalamnya. Tidak berhenti sampai di situ. Keutamaan lain malam Lailatul Qadar adalah pada malam itu para malaikat turun ke dunia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan mendoakan dan mengamini siapa saja orang mukmin yang ditemui tengah berdoa atau beribadah kepada Allah. Amalan apapun yang dilakukan di malam Lailatul Qadar ini akan dilipat gandakan pahalanya sesuai yang disampaikan Imam Sufyan Tsauri. Sampai kepadaku, berkata beliau Sufyan Tsauri, berkata padaku dari Mujahid radhiyallahu anhu bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, yaitu amalan-amalan puasa dan ibadah yang dilakukan pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, mulai dari salat tarawih yang kita lakukan, salat tahajud, witir, hajat, dan bacaan Al-Quran, semua lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam salah satu hadis disebutkan, karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashr al-akhir min Ramadan shadda mi'zaruhu wa ahya lailahu wa ayqazu ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10, maksudnya 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya,
menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum min kulli dzamb. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min sa'iriz dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi was suyub wal mukhtalifa wash shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasatan bil buldanil muslimin 'ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.